Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Arisal dengan NIM 101072430007. Program studi S1 Teknik Telekomunikasi, dan saya akan menjelaskan tentang sholatnya baik, perilakunya pun baik. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri? Karena sesungguhnya sholat bukan hanya kewajiban seorang muslim, tapi cermin dari akhlaknya. Kalau sholat kita baik, maka seharusnya akhlak kita juga ikut baik. Kalau kita masih mudah marah, suka berkata kasar, menyakiti orang lain, atau tidak jujur, maka bisa jadi ada yang salah dalam cara kita sholat. Apa sih sholat itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan sholat. Sholat adalah tiang agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqomahu faqad aqoma'adin, faman tarokaha faqad qaddama adin. Yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Fungsi sholat dalam hidup. Sholat bukan hanya gerakan tubuh dan bacaan lisan, tapi ia adalah bentuk penghambaan dan komunikasi langsung dengan Allah. Kita membaca Al-Fatihah, memujinya, memohon petunjuk, dan menunjuk rasa tunduk dalam sujud. Namun Allah tidak hanya menilai gerakan kita, Allah menilai buah dari sholat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yaitu bismillahirrahmanirrahim, utlu ma ukhriya ilaika minal kitabi wa aqimi sholat inna sholata tanha anil fashani wal munkar wallahu akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun, yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, dan sungguh mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat menghubungkan hamba dengan pencipta. Coba kita renungkan dalam satu hari. Allah memanggil kita 5 kali, bukan karena Allah butuh kita, tapi karena kita yang butuh Allah. 5 kali sehari Allah memberi waktu untuk kita berhenti dari kesibukan dunia, sejenak mengingat siapa diri kita sebenarnya, mengingat bahwa kita lemah tanpanya. Sholat bukan sekedar ritual, ia adalah obat hati, penyegar jiwa, pengingat arah ketika hati mulai keras. Sholat membuktikan ketika hidup mulai gelap, sholat meneranginya. Sholat juga dapat membangun karakter. Sholat mengajarkan kita banyak hal. Disiplin waktu karena dilakukan 5 kali sehari, rasa rendah hati karena kita sujud kepada Allah, kesabaran dan ketenangan karena harus khusyuk, pengendalian diri agar tidak tergoda oleh dosa. Contohlah Rasulullah SAW, manusia yang paling khusyuk dalam sholat dan juga memiliki akhlak terbaik. Dihina beliau tidak membalas, disakiti beliau mendoakan, berpuasa beliau tetap rendah hati. Itulah buah dari sholat yang khusyuk dan benar. Sholat dan kehidupan sosial. Bayangkan jika semua orang sholatnya khusyuk dan benar, akan lahir masyarakat yang jujur, sabar, pemaaf, dan saling menyayangi. Tidak akan ada korupsi karena pelakunya takut kepada Allah. Tidak akan ada ghibah, fitnah, atau caci maki karena lisannya terjaga. Tidak akan ada kezaliman karena hatinya penuh kasih sayang. Artinya, perbaikan akhlak pribadi melalui sholat akan berdampak pada perbaikan masyarakat. Nabi pernah
berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, beristirahatkan kami dengan sholat." Karena bagi beliau sholat adalah pelipur lara penyejuk hati. Khusyuk kunci sholat yang berdampak. Lalu muncullah pertanyaan, bagaimana agar sholat kita benar-benar berdampak? Jawabannya adalah khusyuk. Khusyuk bukan berarti menangis di setiap rakaat, tapi menghadiri hati dan kesadaran bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita tahu apa yang kita baca, kita mengerti maknanya, kita merasa sedang berbicara langsung dengan Rob kita. Bayangkan sedang berbicara dengan atasan penting di dunia, pasti kita fokus dan serius. Lalu mengapa saat berbicara dengan Allah justru pikiran kita kemana-mana? Inilah yang harus kita menghadirkan hati dalam sholat. Adapun tips meningkatkan kualitas sholat, ada beberapa cara untuk memperbaiki kualitas sholat. Yang pertama, pahami arti bacaan sholat. Jangan hanya hafal tapi resapi maknanya. Dengan khusyuk sholatnya supaya perasaan kita tenang. Dan kedua, berwudu dengan kesadaran, karena wudu bukan sekedar membasuh tapi menyucikan jiwa dan mensucikan dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, sholat di awal waktu, karena cinta kepada Allah terlihat dari seberapa cepat kita menjawab panggilannya. Kalau sudah mendengar suara azan, maka kita harus cepat mengambil air wudhu dan langsung ke masjid. Dan yang keempat, ciptakan suasana tenang. Letakkan gadget, cari tempat yang mendukung kekhusyuan seperti tempat yang bersih, yaitu masjid, dan tenang. Sholat yang dilakukan dengan baik akan terasa nikmat, bukan beban yang menjadi kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Itulah tips meningkatkan kualitas sholat. Jadi kesimpulannya yaitu sholat bukan sekedar kewajiban, ritual, tetapi merupakan cermin dari akhlak seorang muslim. Sholat yang benar dilakukan dengan khusyuk dan penuh kesadaran akan membentuk kepribadian yang jujur, sabar, rendah hati, serta berakhlak mulia. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi juga memberi pengaruh positif bagi kehidupan sosial. Maka memperbaiki kualitas sholat adalah langkah awal yang memperindah akhlak dan menjadikan hidup lebih bermakna serta diberkahi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.